saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. 70% masyarakat berdasarkan hasil survei SMRC puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Saya langsung ke Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Pak Jarod, kalau saya tanyakan puas, Anda pasti menjawab puas. Tapi saya ingin bertanya bagaimana Anda menangkap pendapat dari masyarakat yang bahkan puas terhadap Presiden Jokowi jika dibandingkan bahkan sebelum COVID? Ya, Mas Aiman, Mas Sediman dan Mas Gamal. Sebelum survei dari SMRC dirilis, saya ingin berikan gambaran. 10 hari sebelum ini saya mengantar istri saya ke dokter untuk fisioterapi. Dokternya orang Sumatera Barat. Diskusilah sama dokternya. Dokternya bilang, ini di masa pandemi untung Pak Jarod presidennya Pak Jokowi. Maka kita bisa kendalikan COVID. Bahkan dokternya sampaikan kepada saya, coba kita bandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu yang terkena COVID 30 juta lebih, yang meninggal dunia lebih dari 500 ribu lebih ya. Jadi untung Presiden Pak Jokowi. Ya, saya senang dong. Ya, maka kita harus tetap. Ya. Pak Dokter mungkin mengatakan di mana kemudian Presiden yang mengatur yang paling signifikan dalam penurunan COVID ini? Satu adalah vaksinasi ini berkembang terus-menerus. Kemudian tidak mudah memang untuk menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dan pengendalian COVID. Dan gerakan untuk betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan ini sudah mulai dilakukan oleh masyarakat. Sehingga tingkat ya yang kena COVID sekarang ini grafiknya sudah mulai menurun dan yang meninggal itu juga sudah mulai berkurang. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk pemulihan ekonomi. Ini Mas Gamal nanti saya ajaklah untuk makan di rumah makan warung di Jawa Timur di sini. Karena sekali daerah Fatmawati sana, itu kaki lima. Karena saya ingin makan tahu campur sama rujak cingur, saya ke sana. Saya ngomong, ini kaki lima ini. Saya lihat warung kaki lima pun itu ada physical distancing. Oh, ketat sekali. Dan dia sampaikan, dia bersyukur gitu, di Jakarta sudah ada aturan untuk physical distancing dan ekonomi kerakyatan ini tumbuh dengan kelima. Ini sebagai satu background. Kemudian ini pendapat masyarakat Mas Iman. Yeah. Saya baru nyampe dari Sumatera Utara. Tadi malam ini baru nyampe ya. Saya juga sampaikan di sana, kemudian saya tanya. Nah, kita tanyalah persoalan itu. Itu artinya bahwa apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi sudah cukup tepat dan perlu dikasih apresiasi. Maka tidak heran kalau survei yang sudah disampaikan oleh Mas Sediman tadi, kepuasan masyarakat sudah naik. Dan kita harus ingat bahwa survei itu dinamis. Survei itu pemetaan. Makanya tadi berbeda-beda ya, berubah-ubah ya. Nanti kan lihat. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Mas Sediman untuk itu. Saya berikan kesempatan dulu Pak Jarod kepada Bung Gamal. Bung Gamal kebetulan sama-sama Jawa Timur ya, Pak Jarod dari Blitar, Bung Gamal dari Malang. Silakan Bung Gamal. Oke, terima kasih. Mungkin saya ingin masuk ke poin diskusi yang menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Jarod ya. Jadi kalau kita lihat data-data, bayangkan kawan-kawan semua ya, jumlah kematian kita ini peringkat 17 di dunia. Oke, jumlah kasus kita peringkat 20 di dunia, sudah 1,5 juta sekarang. Lalu jumlah tes kita per 1 juta populasi itu peringkat 156 di dunia. Apa yang mau Anda sampaikan situ? Anda dokter ya, betul ya? Saya belum selesai. 2 poin lagi. Bahkan kematian tenaga kesehatan kita juara 3 besar di dunia. Kematian anak kita itu paling besar di Asia Pasifik ya. Itu menunjukkan, saya ingin sampaikan begini. Artinya kalau kita melihat komparasi ya, kondisi Indonesia dengan kondisi dunia, angka-angka tadi merefleksikan dari kualitas bagaimana output ya, dari performa kita dalam mengantisipasi COVID gitu. Jadi jangan bangga ketika survei 77%, tetapi kematian tenaga kesehatan kita peringkat 3 di dunia. Jangan bangga ketika survei kita 74%, tapi kematian masyarakat kita itu peringkat 17 dunia dan 41.669 orang kehilangan nyawa ya. Itu bukan angka yang sangat. Oke, Pak Jarod silakan. Saya tidak ingin masuk ke. Nanti saya berikan kesempatan lagi ke Mas Gamal. Pak Jarod silakan. Ya. Begini ya. Kalau membandingkan penanganan COVID, tentunya kita harus sebanding ya.
negara kita itu besar sekali, kondisi geografisnya sangat luas, kemudian penduduknya 250 juta, sehingga kita fair gitu ya, apple to apple. Maka kalau membandingkan, ini membandingkan yang apple to apple. Misalnya gimana Pak Jarod? Ya, misalnya begini, untuk Indonesia jangan dibandingkan dengan Singapura, yang beda. Jangan dibandingkan dengan Malaysia, itu memang beda ya. Secara geografis, secara demografis beda. Bandingkan dengan yang misalnya India. Ya enggak? Sehingga hampir sama. India pun itu bukan negara kepulauan, kita negara kepulauan, supaya kita fair gitu ya. Yang kedua adalah hasil survei ini adalah gambaran saat ini. Ya, tentunya saya mengapresiasi, kita harus mengapresiasi kerja keras Pak Jokowi beserta timnya untuk mengendalikan COVID serta pemulihan ekonomi rakyat. Apakah ini bisa naik? Bisa. Apakah bisa turun? Bisa. Oke, baik. Sudah tangkap poinnya Mas Jarod. Saya ke Mas Gamal, silakan. Ya, itu tadi dalam konteks ya, COVID. Lalu kalau kita geser sedikit, indeks demokrasi kita. Sebentar Mas Gamal, tadi sampaikan belum dijawab. Jangan dibandingkan dengan negara yang tidak apple to apple, misalnya Indonesia dengan Singapura misalnya, Indonesia dengan Malaysia, tapi Indonesia dengan India, Indonesia dengan negara penduduk besar lainnya, Brazil misalnya, atau Amerika Serikat. Oke. Good point. Saya pikir apa yang saya sampaikan sejak awal tidak pernah mengkomparasi ya negara Indonesia dengan satu negara lain yang kondisinya berbeda. Tapi saya melihat dalam performa terhadap komparasi internasional. Kita ambil contoh case. Jumlah tes per 1 juta populasi. Itu kan terlepas dari jumlah populasinya kan. Artinya jumlah populasi besar atau kecil ketika dibagi jumlah populasi. Jumlah tes kita per 1 juta populasi. Ya, itu peringkat 156 dunia. Itu kan artinya evaluasi itu menunjukkan soal performa tes kita. Padahal kita tahu tes trace ya. Trace isolate itu menjadi hal yang sangat fundamental. Jadi artinya yang saya sampaikan tadi tidak mengkomparasi. Jadi Anda menilai bahwa turunnya saat ini bukan nggak mungkin karena jumlah tesnya menurun? Bagaimana? Bisa diulang? Jumlah angka COVID penularan yang saat ini kita lihat penurun, kan sebelumnya 10.000, sekarang sudah 5.000, 3.000, 4.000. Oke. Itu karena jumlah tesnya yang rendah, menurun. Oh enggak, saya nggak menyampaikan itu sama sekali. Tapi saya menyampaikan dalam konteks akumulasi ya, semua performa, evaluasi COVID. Even kalau kita lihat positivity rate kita, itu performanya tidak bagus. Saya masih ingat ketika survei SMRC bulan Desember, di angka 20%. Januari kita masuk 30%. Bahkan Februari di angka 40%. Bayangkan positivity rate kita. Itu dari 2 orang yang dites 1 positif. Jadi analis Anda kalau seandainya memang masih banyak masalah di sana, lalu kemudian kepuasannya tinggi, 77%, apa yang terjadi? Ya, saya ingin sampaikan pertama tadi, kalau kita lihat komparasi hasil survei lain pun punya hasil yang berbeda. Lalu kedua, artinya survei kepuasan ini tidak merefleksikan begitu output dari hasil kinerja. Yang kita harapkan begini, oke lah survei 77%, tapi tolonglah jumlah kematian tenaga kesehatan kita bisa ditekan jangan sampai tinggi. Lalu Mas Aiman, 2 poin lagi terakhir. Dalam konteks ini, indeks demokrasi kita turun dari skala 6,48 ke 6,3. Indeks persepsi korupsi kita turun, bahkan kita kalah sama Timor Leste. Artinya indikator-indikator internasional, termasuk data-data ya terkait penanganan COVID kita, itu tidak memberikan hasil yang relevan dan sesuai. Karena waktunya habis, saya mohon maaf, saya berikan kesempatan terakhir saja, singkat saja ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, tadi ada pertanyaan, kenapa kemudian berbeda dengan hasil survei lainnya, indikator politik misalnya, Bang Kompas misal, lalu kemudian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Gamal atas parameter tadi, real di lapangan? Oke, yang pertama apa yang disebut berbeda itu mungkin tidak sepenuhnya benar karena misalnya survei indikator politik Indonesia itu pertama dia dilakukan pada awal Februari 1 sampai 3 Februari 2021, sementara kita ini awal akhir Februari sampai akhir Maret. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Jarod ada dinamika yang terjadi di masyarakat tentu saja. Jadi kita memotret apa yang terjadi saat itu tentu saja bisa berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, metodologi yang digunakan oleh indikator politik juga agak berbeda dengan kita. Yang kami lakukan adalah survei tatap muka secara langsung kepada responden, sementara yang dilakukan oleh indikator politik itu adalah survei melalui telepon. Kemudian yang ketiga, sebetulnya angkanya juga kita tidak bisa menyatakannya berbeda dalam pengertian survei indikator mengatakan bahwa publik tidak puas, sementara kita menyatakan puas, sama-sama puas sebetulnya. Indikator politik menemukan 62%, warga yang menyatakan puas terhadap. Tapi ada penurunan di situ?
ada penurunan dan memang dari waktu ke waktu ada fluktuasi. Oke, jadi Anda menggarisbawahi fluktuasinya. Memang fluktuasi itu terjadi meskipun masih di atas rata-rata yang kemudian didapatkan dari hasil survei. Ini sebuah fakta yang disampaikan oleh SMRC. Meskipun ada pendapat lain juga terkait dengan pengukuran parameter di lapangan. Tentu hal ini menjadi menarik untuk kemudian dikaji, termasuk juga bagaimana kemudian masyarakat menyikapi atas hasil survei kepuasan ini. Terima kasih Bung Saidiman dari SMRC, kemudian ada Pak Jarod Saiful Hidayat dari Ketua DPP PDI Perjuangan, dan Pak Dr. Gamal Albin Said, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Dan